Oke, selamat pagi teman-teman. Hari ini kita belajar lagi soal-soal pengetahuan kuantitatif untuk persiapan UTBK SNBT tahun 2025 materi kita di hari ini di pagi ini peluang dan himpunan. Jadi kita hari ini ada 7 soal yang mau kita bahas. Let's go. Ini materinya himpunan peluang ya teman-teman ya. Jawabannya adalah D. Caranya gimana? Oke, kita cek dulu. Ini ada sandi empat kata sandi empat simbol. Jadi ada empat ya. Ada empat. Di sini coba kita kasih satu, dua, tiga, empat simbol yang berbeda disusun dari dua angka dan huruf. Oke, angka pertama genap. Genap itu termasuk nol ya teman-teman ya. Nol. Jadi ada 8 gitu kan. Nah, angka kedua berasal dari ini tambah lagi. Nol. Nah, angka kedua berasal dari 1, 2, 4, 6. Nah, di sini kita cek apa yang beda. Yang beda di sini ada angka 8, tapi di sini tidak ada. Ini kan syarat kedua kan. Nah, di sini ada angka 1, tetapi di sini tidak ada. Nah, di sini tidak ada. Jadi bedanya 8 dengan 1. Kak 3 kok genap? Kenapa? Kak 3 kok genap? Oh, tidak ada tiga ya. Tidak ada tiga. Tiga yang mana maksudnya? Hmm. Nol ya maksudnya ya. Oh, sorry, sorry. 02, oke. Ini ya, salah ya. Gini ya. 4, 6, 8. Oke. 10 enggak ya, karena angka ya, angka. Angka satuan ya. Kalau 10 kan terdiri dari satu dan nol. Oke, siapa tadi yang ingetin? Thank you ya, Aurelia. Syarat tiga, huruf pertama bukan U. Oke, berarti di sini nggak boleh U nih. Di sini nggak boleh U. Di sini tidak boleh U. Ah, huruf pertama bukan U, huruf kedua itu maksudnya oh sorry, di sini huruf pertamanya di sini ya, bukan U, huruf kedua bukan E. Karena huruf itu kan di posisi 2 dan 4 ya. Nah, oke. Sehingga maksudnya dua itu maksudnya di sini, di 4 sini. Oke. Nah, ini opsinya. Nah, di sini kenapa hanya 4? Karena tidak ada 8 ya. Kenapa tidak ada 8? Karena 8 nanti kita hitung sendiri. Nah, di sini yang ada sama dulu. Ini 02246 di sini ya 0246 di sini juga 0246. Jadi eh, kita masukkan untuk eh, yang pertama dulu, yang sama dulu gitu kan. Yang 8 nanti. Sehingga banyaknya susunan 4. Kenapa 4? Karena di sini akan ada 4 ya isinya ya. Ini teman-teman nanti ditambah 0 ya, karena 0 masuk genap ya. Jadi ini 3 karena A, I, O. Huruf vokal A, I, U, E, O. Oke, pertanyaannya. Oh, sorry, huruf kedua E ya, bukan huruf kedua nggak boleh E ya. Jadi gini, huruf kedua sudah pasti E. Kalau sudah pasti E, kita taruh atas saja. Nah, jadi kenapa kok A, I, O aja? Karena E-nya sudah dipakai di sini sebagai sebagai huruf kedua. U-nya nggak boleh di sini. Huruf pertama bukan U, nggak boleh. Berarti A, I, O aja gitu kan.
Berarti 3 gitu kan. Tinggal 1, 2, 3. Nah, berarti ini sudah aman ya. Kenapa kok 3 gitu? Yang selanjutnya 4. 0, 1, 4, 6. Eh, kenapa 4? Duanya mana? Kita anggap dua ini sudah dipakai di sini. Jadi nggak boleh ada lagi. Jadi 4 gitu. Pak, kok yang diambil 2? Kok nggak 4? Bisa 4. Nah, ini kan contoh aja ya. Kalau misalnya 4, berarti di sininya 1, 2, 6 gitu kan. Kak, kalau yang di sininya 6 nanti, ya di sininya berarti 1, 2, 4 gini, ininya 2. Nah, jadi dia tinggal dikurangin aja sesuai konsep peluang. Oke ya. Jadi karena di sini eh, apa namanya? Ada cos 0, 1, 2, 4, 5, ada 5 ya sebenarnya. Maka yang dimasukkan hanya 4 gitu lah. 5 dikurang 1. Konsep peluang biasa ketika urutan depannya sudah 4 angka, berarti urutan kedua, misalnya di sini ada 4, di sini pasti 3. Selanjutnya 2. Oke. Ada yang bocor ya di mute dulu ya. Nanti kalau ada pertanyaan aja baru open mic. Ini. Nah dia di mute dulu aja supaya nggak masuk. Nadia Alia. Oke ya, clear ya. Nah, selanjutnya E-nya 1. Kenapa kok 1 gitu kan? Sorry, nomor 4 1. Kenapa kok 1? Karena di sini di sudah ditentukan bahwa huruf kedua E. Oke. Sampai sini clear belum? Atau ada yang bingung? Kenapa kok kotak pertama 4? Kenapa kok kotak keduanya 3? Kenapa kotak ketiganya 4? Kenapa ini nggak 5 gitu kan? Kenapa ini nggak 5? Padahal di sini ada 5 gitu kan. Nah, sampai sini udah clear belum? Kalau udah clear, kalau belum clear, kita perjelas lagi. Kak, itu kenapa angka 8-nya gak ikut? Karena nanti angka 8 kita hitung lagi. Jadi ini nanti kan kita hitung ketemu 48 nih. 48 nanti kan baru dari peluang yang di sini saja, susunan di sini saja. Belum yang nanti angka 8-nya menjadi angka pertama. Makanya ini yang sama dulu. 0246 kan di sini juga ada kosong yang di angka 2 kosong 2, 4, 6. Nah, kita kita hitung yang sama dulu. Maksudnya sama dengan genap. Genap kan kosong 2, 4, 6-nya ada gitu kan. Nah, tinggal 8 aja nanti kita hitung gitu kan. Gimana udah clear? Boleh di chat kalau udah clear. I gimana? Jadi yang sama dulu kita hitung. Nah, perkara nanti angka 8 nanti akan kita hitung di apa ya istilahnya? Langkah kedua. Oke, kenapa 8 kita? Oke, sip ya. Nah, jadi selanjutnya sudah ketemu nih 48, tapi jawabannya bukan A. Di sini kan jawabannya D. Kenapa? Karena itu hanya dari istilahnya apa? Susunan 4 angka aja, 4 angka aja. Sementara genap itu kan ada 5 angka ya, 0, 2 gitu kan. Kalau ganjil 1, 3, 5 sama-sama 5. Jadi kita hitung yang ada 8-nya. Nah, ini dia. 8 udah pasti 1 karena satu angka aja. Oke, E juga apa kotak paling akhir, kotak keempat di sini ini juga pasti 1 aja gitu kan. Karena sudah di state bahwa E. Nah, yang nomor 2 juga sama, tinggal A, I, O. Nah, kenapa kok A, I, O? Kenapa nggak E? Karena E-nya sudah di sini.
lalu U-nya tidak boleh gitu kan. Terus nomor 5, 1, 2, 3, 4, 6. 5. Kenapa 5? Karena kok nggak 4, sementara ini 4. Kenapa ini 4? Karena angkanya sama. Kalau ada angka yang sama sudah dipakai di depan kan, berarti yang di belakang, yang nomor 2 itu harus nggak boleh sama, harus dikurangin satu gitu loh. Kalau misalkan 4 berarti, kalau misalnya 5 berarti 3, 4 gitu kan. Kalau 4, nah 3 gitu kan. Nah, karena ini tidak ada yang dikurangin, ya kan? Karena tidak ada yang dikurangi, karena nggak ada yang sama-sama sekali toh di sini. Nah, maka dia full 5 dipakai. Karena tidak ada peluang angka ini, angka 0 ini di sini. Tidak ada peluang juga angka satu itu di depan. Jadi gitu ya teman-teman ya. Sehingga ininya tetap 5 gitu. Sehingga ininya tetap 5. Sip ya, sampai sini clear ya. Oke, kalau clear, berarti susunannya berapa? Ini kita hapus deh, biar kelihatan. Nah, susunannya seperti ini. 1 kali 3 kali 5 15. Sehingga tadi ketemu di atas itu 48. Oke. Di bawah 15 tinggal ditambah. Nah, jadi jawabannya clear D. Gimana teman-teman kalau ada yang bingung? Bisa disampaikan. Silahkan open mic. Kalau tidak ada, kita lanjut ke nomor selanjutnya. Masih ada 6 soal. Oke ya, ada yang B, ada yang D. Kita cek jawabannya B. Oke. Kita cari dari yang paling belakang kalau caranya kayak gini ya. Berarti 6 nih. 6 dulu ini yang kita lihat. Jangan satu dulu. Biar biar lebih, apa ya istilahnya? Lebih memudahkan gitu. Nah, jadi 6 ini kan nanti gini teman-teman ya. 5, 4. Kak, kok 5 kok 4? Ya kan di sini ada. Nah, sementara 5 nanti kan bisa dari 3 sama 4 gitu ya. Dan seterusnya. Ini kita langsung buka aja. Nah, nah di sini kan dijelaskan juga kan. Nah, sehingga gambarnya kayak gini. 4 dari 1 2 dari sini. 5 dari 3 4 dari sini. Gitu kan. Nah, 4-nya dari mana? Nah, dari 1 2 juga kan sama. Ini sama ini. Gitu. Nah, 1 2 3 nggak ada karena di sini kan dari awal ini. Nah, tidak ada himpunannya gitu kan. Jadi jawabannya apa? Tinggal dicek aja. Satu itu sesuai apa enggak kan? Dengan, uh, apa ya istilahnya? Diagram atau dengan flow urutannya. Misalnya satu berarti 1 4 5 6 bener nggak? Sorry sorry. Jadi besar ya. Mana kecilnya? Nah, gini ya. Jadi 1 4, jadi kan ke sini nih. Nah, saya kasih warna deh. Warna orange. Ini, urutannya ya. 1 4 5 6. Nah, kan bener nih berurutan. Nah, sana misalnya. Dari belakang, kita ngitungnya, dari depan kita urutkannya. Kita ngitungnya tadi dari nomor 6 dulu, tetapi ketika mengurutkan sesuai, ini dari depan kan, dari 1. Nah, berarti 1 oke karena ada. Nah, ini tinggal dicoret teman-teman ketika ngerjakan soal-soal model kayak gini ya. 1 ada, ini ada. Nah, tinggal kira-kira angka berapa yang diuji teman-teman. Ayo, kalau kayak gini angka berapa yang, apa poin berapa yang diuji dari 2 3 4? Karena satu soal itu 1 menit, kita nggak perlu nguji semua. Apakah poin 2 atau poin 3 apa poin 4? Nah, saya mau ngecek nih, teman-teman udah paham belum cara atau trik mengerjakan soal supaya cepat gitu. Jangan nanti empat-empatnya dikerjakan semua. Boleh, tapi waktunya akan habis. Ayo, nomor berapa nih yang mau dikerjakan? Yang mau diuji nomor 2 dulu, nomor 3 dulu, atau nomor 4? Silahkan di chat. Di chat, di chat. Yang mana yang mau dikerjakan. Dan yang mana yang nggak boleh dikerjakan gitu. Terus jangan-jangan teman-teman ngerjakan semua nanti soal soal kayak gini diuji semua 1 sampai 4. Habis waktunya gitu.
2. Oke, Aurelia belum tahu trik. 2 bener. Pertanyaan selanjutnya. Nomor berapa yang ONM sih. haram buat dikerjakan? 2 bener ya, 2 ya. Berarti Ki dan Adnan sudah tahu. Nomor berapa? Pertanyaan selanjutnya. Nomor berapa yang haram dikerjakan? 3. Oke. Selain nomor nomor poin 3 yang haram lagi? 1. 1 enggak dong kan udah kita kerjakan 1. Yang haram yang nggak boleh dikerjakan. Kan tinggal 2, 3 sama 4. Ya, betul 4. Jadi soal kayak gini kalau kita ngerjakan semua, kita uji semua, habis waktu kita. Jadi udah tahu ya konsepnya ya siapa nih tadi yang masih ini. Aurelia gimana? Udah oke belum? Udah ngerti belum cara cepatnya kalau ada 4 pernyataan? Dan model kayak gini pasti muncul ya teman-teman ya. Misalnya soalnya ada 155 kan, oh, soal UTBK pasti muncul 30%-nya. Nah, jadi bisa muncul itu 10 soal sendiri model kayak gini. 30, 20 tergantung. Tergantung nanti dapat kodenya berapa. Oke, berarti tinggal ini nggak usah diuji. Kenapa nggak boleh diuji? Karena tidak di opsi yang tersisa itu sebenarnya 4 ada gitu kan. Tetapi ini paling akhir dulu gitu kan. Terus nomor 3 ini kenapa nggak perlu diuji? Karena nomor 3 ini kenapa nggak perlu diuji gitu kan? Karena semuanya ada gitu loh. Nah, ketika semuanya ada, yang ngapain diuji? Mau ini benar atau salah pun pasti jawabannya benar gitu karena eh, opsinya tinggal 3 gitu kan. Jadi ini pasti benar ini nggak usah diuji pasti benar ini jawabannya. Kalau nggak percaya kita lihat aja flow-nya ya. 2, 4, 6. Wah, udah ketemu nih. Nah, kan berarti nggak perlu diuji yang sama-sama ada. Nah, kita lihat nih nomor C dan D, opsi C dan D karena tidak ada poin 1. Nah, ketika yang ada ini tinggal 3 semuanya ada, berarti itu juga tidak perlu diuji. Ini nggak perlu diuji gitu. Jadi cuma nguji nomor 2. Nomor 2 apa nih? 3216. Nggak ada kan? 3216 nggak ada, berarti ini salah. Nah, ketika ini salah, ini juga pasti salah dong karena ada duanya. Udah beres B. Jadi gitu caranya ya. Silahkan. Oke, kita cek ya. Jawabannya B. Oke, udah bisa ya. Kalau banyak yang benar ya kita ini percepat aja ya. Kenapa kok? Oh ini gampang ya. 7/10 kenapa? Karena jumlahnya bola ada 10. 7 ditambah 3 di sini kan. Kenapa kok 7? Kenapa kok bukan 3? Karena satu bola merah gitu kan. Lalu kenapa ini 9? Ya karena konsep peluang kalau habis diambil 1, 10, sisa 9 gitu kan. Kenapa kok dikali 2? Eh, 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 eh. Karena ambilnya acak gitu kan. Oke, sip ya. Sehingga jawabannya 7/15. Mungkin teman-teman eh seringnya malah bisa di sini ya salahnya tuh. Tapi tadi ada yang jawab C ya. Jadi konsepnya seperti ini ya teman-teman ya. Peluang terambilnya satu bola kan, merah dan satu bola putih. Oke, tapi ini kata kuncinya di acak teman-teman ya. Kenapa kok dikali 2? Karena acak gitu. Kalau acak peluangnya lebih besar gitu aja, simple aja. Kalau acak peluangnya lebih besar sehingga dikali 2. Oke, clear? Ada yang masih ingin ditanyakan? Kalau clear kita lanjut ke soal selanjutnya. Gimana? Aman? Lanjut ya. 2C itu apakah kombinasi? Iya, kombinasi. Atau ini lebih enaknya di ini sebenarnya konsep. Jadi
sebenarnya dikali 2 aja. Jadi kan 7, 9, coret 3 kan tinggal 3. Berarti kan 7 per 30 dikali 2. Kenapa dikali 2? Karena kombinasi. Tahu kombinasi dari mana? Karena acak gitu kan. Secara acak gitu loh. Maksudnya acak tuh kalau depannya putih itu boleh gitu loh. Mereka kalau kalau ini yang diambil ketemu putih dulu kan gini. PB ya. Ini. Berarti kan 3/10. 3/10. Dikali berapa ini? Ayo berapa teman-teman? Atasnya ini berapa? Atasnya ini. Kalau depan sudah 3/10 ini berarti berapa ini? 6. 6. Ayo dicat aja, dicat aja. Angka-angka berapa yang di atas? Ngomong boleh. Ini anggapannya ketika yang muncul putih dulu, bukan merah dulu gitu kan. Karena kan acak 9. Bukan, bukan 9. Ayo, bukan 9. 6. Bukan. 1. Bukan. Yang atas dulu. Bukan. 7 atau 9? Iya, salah satu. Antara 7 atau 9 apa? Ayo. Dikit lagi. 7, betul 7. Kenapa? Karena kan bola merahnya ada 7. Di PB ini 7. anggapannya yang keambil itu warna putih dulu. Gitu. Kalau ini kan warna merah dulu. Sehingga ininya 7. 7 bawahnya berapa yuk? Oh, 7, 7 atau 9 itu berarti 7/9 ya. Udah tahu tadi ya. Oke. Sehingga jawabannya ini coret-coret sama 3. Kita ganti warna dulu. Oke. 7/30. Nah, di sini PA ditambah PB. PA-nya tadi kan 7/30 ya di sini ya. Sebelum dikali 2 ya. Sebelum dikali 2 kan 7/30 berarti di sini. 7/30. Ditambah PB-nya 7/30. Sehingga jawabannya 14/30 gitu kan. Sama. Nah, ini konsepnya sebenarnya. Cuman, kalau sudah acak, nggak perlu dicari lagi PB. Karena kita kan pengen ngerjain cepat nih. Ini nggak perlu lagi dicari. Tidak perlu dicari. Nah, PB tidak perlu dicari. Pasti dikali 2, gitu aja. Nah, mungkin tadi ada yang tanya, kenapa kok dikali 2? Jadi udah paham konsepnya. Oke, clear? Kalau clear, silahkan ketikkan clear. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Nomor selanjutnya, nomor 5 yuk dikerjakan, silahkan. Oke, terdapat 6 bola merah. Yang diambil kan 4 nih. 1, 2, 3, 4. Ya, 6. 5. Berarti totalnya 11. Oke. Ketika di sini 11, di sini 10, di sini 9, di sini 8. Clear. Nah, pengennya secara acak ya. Berarti intinya kalau acak ya, ini pertanyaannya. Acak sama berurutan. Peluangnya lebih besar mana? Antara acak dengan berurutan. Peluangnya lebih besar mana? Ini konsep dulu, teman-teman harus paham. Oke. Nah, acak oke. Berarti peluangnya benar ya, udah oke ya. Selanjutnya, di sini kan 6. Kenapa 6? Karena bola merah. 5 karena bola putih, misalnya. 4 bola putih. 3 bola putih. Clear ya? Ada yang bingung nggak? Ini M, ini P, ini P, ini P. Jadi, eh, 1/2, 2 ya ketika dihitung ya. Oke. Kak, 3 dari mana? Karena ketika sudah diambil di depan sini, saya ganti warna ya.
Karena ketika sudah diambil di depan ini kan 5 ya, ngambil dari putih. Sudah diambil di depan, ketika diambil lagi berarti kan sisa, ketika diambil di sini 5 kan berarti sisa 4. Sisa 4. Diambil lagi satu, sisa 3. Tapi kalau ada 5 yang diambil berarti sisa 2 gitu aja. Seterusnya sisa berkurang satu terus. Oh, sorry, ini konsep yang cepat ya teman-teman ya. Jadi ini bukan P, ini adalah, sorry, ini gini. Ini adalah merah juga. Ini merah, merah, merah. Jadi ini anggapannya yang muncul bola merah semua. Jadi 6, 5, 4, 3 ini merah semua. Karena di sini ada pengecoh ya, di sini 5. Ini 5-nya adalah 5 karena 6 dikurang satu ya. Ini kita hapus ya. Oke. Kak, 11 dari mana? Oke. 11-nya dari 11-nya dari jumlah bola secara keseluruhan. 6 ditambah 5. Oke. Sip, clear? Ini ketika muncul merah semua teman-teman ya. 1/22 itu ya. Ini cara cepatnya ya. Ini saya nggak keluarin dulu ya. Supaya konsepnya ngerti. Oke, clear ya. Ini adalah peluang ketika muncul bola merah semua. Terus kenapa jawabannya 21/22? Karena yang ditanya adalah jika diambil 4 bola secara acak, maka peluang untuk mendapatkan bola putih. Pertanyaannya, bola putihnya ada berapa? Peluang untuk bola putih berapa? Apakah satu? Apakah dua? Apakah tiga? Apakah empat? Ini pertanyaannya. Di soal tidak disebutkan, berarti semua yang di sini. Ini yang ditanyakan. Pokoknya yang ada putihnya. Ini kan 4 merah semua nih. Ketika 4 ini, saya tanya ya, ini merah, 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 putih. Ini dihitung nggak sebagai peluang untuk mendapatkan bola putih? Dihitung atau tidak? Dihitung. Oke, Nadia benar. Pertanyaan kedua, yang yang kita cari pertama tadi dihitung atau tidak? Yang M. M-nya ada dihitung atau tidak? Tidak. Oke, clear ya. Sehingga cara cepatnya, kalau saya tadi jelaskan di MPPP, MMPP gitu kan ada gini nanti bawahnya ya. Ini ada M, M, PP. Ya, ini kan dihitung juga nih. Terus M, P, PP ini kan dihitung. P, P, PP ini dihitung. Daripada kita nyari ini tambahkan, mending kita nyari yang ini aja. Ketemunya 1/22. Ketika sudah ketemu, ya tinggal peluang sempurna itu kan 100% ya. Peluang kejadian sempurna kan 100%. Kalau bawahnya 22, berarti ya 22/22 dikurangin 1/22 sama dengan 21/22. Ini akan sama dengan hasil ketika teman-teman ngitung satu-satu. Nah, ini cara cepatnya. Gimana, clear? Jadi jawabannya A. Soal nomor 6, kita beralih ke himpunan. Silahkan dikerjakan waktunya. Nah, ini konsepnya. Kalau ini itu dan, di sini ya. Dan, atau ini himpunan bagian. Himpunan bagian. Himpunan bagian itu simbolnya gimana? Ini. Nah, gini. Contoh, ada 2, ada 3, ada 1, 2, 3, 4. Nah, ini kan ini adalah himpunan bagian. Jadi di sini misalnya ada, di sini ada 2, 3, berarti di sini ada 1, 4. Nah, itu maksudnya ya.
Berarti kita cek langsung ya, jawabannya adalah A, 0. Tidak ada yang benar. Karena tidak ada irisan nih. A dan L dan M ini maksudnya gimana? Gambarnya poin satu itu gini. K, L, M. Gini. Ah, nomor satu tuh gini. Maksudnya. Oke. Nomor dua. Kita hapus ya. Nomor dua juga salah. Maksudnya nomor dua adalah K itu di sini. Himpunan dari L dan U. Nah, di sini. Entah itu begini. Nah, itu di tengahnya. Oke, maksud nomor dua. Nomor tiga, LUM. Kan, oke, ini juga salah juga ya. Karena dia harus di dalamnya. Intinya kalau himpunan bagian itu harus di dalamnya. LUM, oke. Oke, ini tidak sesuai juga. Kenapa? Karena terdapat anggota LUM, L atau M yang bukan merupakan bagian KC ya. Kalau L atau U itu gini. Ini misalnya L itu bagian dari K. Nah, gitu. Oke, ini kita recordnya kita upload di YouTube, terus PPT-nya yang versi gratis kita share di grup ya buat belajar. Ini ya contohnya ya, himpunan bagian itu kayak gini ya. Nah, jadi kalau teman-teman ngerti konsep, teman-teman ngelihat gambar juga udah ketahuan gitu, nggak terlalu lama mengerjakan. Ini konsepnya. Dilambangkan dengan ini himpunan bagian. Oke, waktu kita habis, nanti kita share aja. Ini mirip ya, nomor 7. Oke, ini nomor 9. Waktu kita habis ya, jawabannya E. Nanti silahkan dipelajari. Kalau memang bingung dengan slide-nya ini, silahkan ditanyakan di grup. Teman-teman boleh diskusi menggunakan grup belajarnya untuk kepentingan pembelajaran ya. Silahkan nanya soal. Nah, ini kita juga ada buku, soal-soal yang kita bahas di sini tadi ada di buku, termasuk pembahasannya. Silahkan teman-teman beli karena lagi flash sale. Nanti siang ada flash sale, teman-teman. Harganya tinggal 100 ribuan. Itu udah dapat 3 buku atau 4 buku. Ada juga bundling yang 4 buku. Jadi soal-soalnya, literasi, soalnya itu 7 subtes ya teman-teman. Ada 150 soal, 155 soal. Yang kita pelajari tadi hanya dari 7 bab yang diujikan. Kita juga ada kelasnya yang premium. Kalau kita premium, kita ada bahas materinya juga teman-teman. Kita ada deliver konsep-konsep. Jadi tidak hanya latihan soal, tapi ada konsepnya, penjelasannya. Dan itu nggak cuman kuantitatif. Kalau versi gratis ini kan penalaran, pemahaman, pengetahuan kan kuantitatif aja ya yang kita deliver ya. Tapi kalau kelasnya yang online itu akan banyak gitu kan. Bukunya Mbak Nia, yang buku belum, yang buku, link buku. Nah, kelas juga akan ada kita kirim buku ya, teman-teman bisa check out di Shopee. Kita kirim buku dan Toskanya juga Toska yang premium, jadi latihan-latihan soalnya semuanya menggunakan soal asli UTBK. Ini 739. Silahkan teman-teman, ada yang ingin ditanyakan tidak? Kalau tidak ada, bisa kita akhiri ya. Terima kasih sudah join. Nah, ini materi-materinya di kelas premium. Nanti kita jelaskan apa itu permutasi. Ya, kita dari base lah gitu. Ini ada di kelas premium. Silahkan ada yang ingin ditanyakan teman-teman. Kalau nggak ada, kita akhiri ya. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you teman-teman.